empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Baik, saya ulangi sekali lagi, perkenalkan nama saya Niko dan pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan kami. Yang pertama, saya akan bacakan dari mana sih asalnya nama Tuto Travel itu sendiri. Nama Tuto Travel itu berasal dari kata tuto yang artinya tutoring dan travel yang artinya traveling. Maka dari itu semua kita membuat perusahaan yang bernama Tuto Travel. Itulah asal usul dari nama perusahaan kami. Kami adalah startup company yang sudah resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan tim yang cukup berpengalaman selama lebih dari 8 tahun. Lalu kami sendiri adalah mempunyai layanan one door full service atau layanan terpadu, yaitu dari kita mulai dari kursus Mandarin, lalu kami itu menyediakan ada ujian HSK, lalu kami memberikan konsultasi kepada calon klien kami yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, khususnya ke negeri China untuk saat ini. Lalu kami juga berkomitmen setelah lulus anak tersebut, maka kami akan bantu proses rekrutmen mereka ke perusahaan multinasional. Lalu kami juga sudah cukup berpartner dengan ratusan universitas di negara China, universitas negeri di China, maaf. Lalu juga sudah bekerja sama dengan puluhan perusahaan multinasional di Indonesia untuk bagian rekrutmen dan telah mengakomodir lebih dari 300 siswa untuk pendidikan ke China dengan program subsidi dan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Berikut adalah sedikit profil dari direktur kami, yaitu Ibu Feby Milian Kusuma yang berpendidikan S1 di Sastra China BINUS, lalu mengambil S2 pendidikan bahasa Mandarin di China. Lalu pada tahun 2014 sampai 2017 beliau pernah bekerja di perusahaan China. Lalu dari tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai direktur di Tuto Travel. Lalu ada Ibu Mega dan ada Mr. Nick Torres. Berikut adalah visi dari Tuto Travel. Nah, sedikit saya memberitahukan tentang latar belakang terjadinya visi ini adalah dahulu pengalaman tim kami sebagai mahasiswa-mahasiswi yang pernah berkuliah di luar negeri, khususnya di Tiongkok, dan mengalami kesulitan yang sama dalam
dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, seperti pilihan jurusan, kesulitan dalam pengurusan dokumen, kendala bahasa, perbedaan budaya, dan pencarian kerja setelah lulus, maka kami pun ingin membantu para siswa dan siswi tersebut atau calon klien kami untuk mempermudah dan memperlancar proses pendaftaran maupun penerimaan di universitas dengan keringanan biaya pendidikan maupun mempermudah dalam pencarian pekerjaan setelah lulus. Bagi kami, keberhasilan proses pendaftaran kuliah, bekerja maupun kesuksesan dari calon klien kami kelak, kami adalah bagian penting dari kunci sukses dan Tutor Maka dari itu, terciptalah visi untuk menjadi perusahaan konsultan pendidikan luar negeri maupun konsultan SDM dengan layanan terpadu dengan memberikan solusi dan layanan secara menyeluruh dan terbaik di Indonesia. Begitu. Lalu misi kami berasalkan dari visi tadi adalah menjadi konsultan pendidikan yang one door full service atau layanan terpadu. Lalu yang kedua, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan konsultasi terbaik untuk klien kami. Lalu kami bisa membantu siswa dan siswi untuk menguasai kemampuan sesuai standar internasional. Untuk saat ini yaitu bahasa Mandarin. Lalu yang terakhir adalah membantu para klien kami yang nantinya sudah lulus atau bahkan yang sekarang lulus, kita memberikan konsultasi lalu bisa menemukan bagaimana nanti masa depannya. Seperti itu. Lalu berikut adalah layanan kami dari misi tersebut, kita merucutkan, jadi kita mempunyai program kuliah ke luar negeri, lalu sebelum kita kuliah ke luar negeri, biasanya kami juga memberikan pelatihan bahasa atau kelas bahasa, guna untuk memberikan edukasi sebelum kita berangkat ke sana dan juga supaya tidak adanya culture shock, seperti itu. Lalu terkadang ada beberapa dari universitas yang memerlukan yang namanya ujian bahasa ini. Nah, kami juga cukup menyediakan di sini, khususnya untuk ujian HSK tersebut. Lalu setelah mereka lulus, kami akan memberikan bagi mereka konsultasi agar saat mereka lulus ini mereka tidak menganggur, jadi mereka bisa langsung mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan siswa dan siswi tersebut. Lalu berikut adalah universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan kami dari tahun 2018 sampai sekarang. Lalu di sini ada perusahaan yang bekerja sama juga dengan kita, yaitu yang pertama ada Finansialku. Setidaknya kami pernah memberikan pelatihan bahasa kepada mereka dan sekarang mereka bekerja sama juga dengan kami. Lalu ada partner pembayaran kami, yaitu adalah Coinworks. Nah, nanti di sini ada berbagai macam metode pembayaran yang cukup menarik untuk kalau adanya klien nanti yang ingin melanjutkan seperti itu. Lalu mengapa kita itu mengajukan diri atau mengapa sih harus TOEFL? Yang pertama, keuntungan yang kami akan berikan adalah memberikan konsultasi gratis dan biaya agent. Karena yang kita ketahui adalah biasanya di saat kita pertama melakukan konsultasi aja banyak yang memberikan harus membayar atau apa. Dan di sini di TOEFL kita berikan konsultasi, bahkan jika nantinya memang belum berkesempatan menjadi bagian dari TOEFL, maka tetap kami akan masih bisa memberikan konsultasi seperti itu. Lalu one stop full service atau kami itu layanan terpadu. Jadi kita itu akan memberikan semua dari mulai mendaftar sampai nanti berangkat, itu tuh kita tidak perlu, calon klien kami tidak perlu yang namanya harus ke Guarantor, harus ke translator. Di sini semua kami sudah sediakan. Jadi cukup datang, berkonsultasi, lalu jika nantinya bisa bergabung dengan kami, maka tidak perlu mencari orang-orang yang lain. Lalu itu seperti yang saya katakan tadi, kami juga menyediakan Guarantor, jadi sudah dijamin kalau di sini untuk masalah dokumennya dan segala macam semua pasti kita bantu untuk legalkan. Lalu tim kami juga cukup responsif dan berpengalaman, yaitu sudah memiliki lebih dari 8 tahun seperti yang dikatakan tadi.
Lalu bagi nanti calon siswa kita atau calon bayan kita itu, bagi yang akan ingin bergabung dan mau bersekolah ke China tersebut, kami akan memberikan gratis pelatihan bahasa Mandarin sebelum mereka berangkat, yaitu dengan tujuan agar mereka mengetahui berkenalan dengan bahasa dan budaya dari China sendiri dan mengurangi culture shock tersebut. Lalu ada pembayaran yang cukup fleksibel, seperti yang saya katakan tadi, kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memberikan bagaimana metode-metode pembayaran untuk calon kami. Lalu proses pendaftaran dan penerimaan yang cukup mudah, karena kami juga untuk proses pendaftaran seperti saya katakan tadi sudah cukup berkonsultasi, dan ini tidak perlu yang namanya mencari ke tempat-tempat untuk orang-orang yang lain untuk misalnya translasi dokumen dan segala macam. Kita di sini sudah ada. Lalu penerimaan yang mudah dan cepat karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas tadi. Berikut adalah sedikit perjalanan kami, yaitu ada dari galeri ini. Jadi 2013 sampai ke tahun 2018 tersebut. Ini pada saat beliau mau mengantarkan, lalu proses kuliah, lalu saat mau berangkat, begitu. Lalu ini juga ada di saat di bandara, bagaimana kita mengantar mereka. Lalu ini adalah galeri juga di tahun 2019. Kebetulan tim kami berkesempatan untuk bisa datang ke China dan kita bisa melihat sedikit aktivitas-aktivitas di sana. Jadi kita pada saat nanti kita akan mengirim mahasiswa kita ke sana, pastinya kita tidak akan meninggalkan begitu saja. Kami pasti akan bimbing mereka sampai ke sana untuk pada saat itu. Tapi karena kita ketahui bahwasanya saat ini sedang pandemi, maka mungkin belum namanya di sana. Nah, seperti saya katakan tadi, jadi pada tahun 2020 ini karena terjadinya pandemi ini, kami hanya bisa memberikan daftar sampai di Universitas China, tapi cara pembelajarannya masih online. Maka ini kami belum bisa memberikan dokumentasi aktivitas mereka, tapi ini adalah mahasiswa-mahasiswa kami. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa mengenali wajah-wajah mereka. Ini di tahun 2020. Lalu ini di tahun 2021, kami sudah cukup dikenal oleh beberapa sekolah, dari khususnya ada di Pulau Jawa, lalu kami juga sudah cukup dikenal di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, semua ada di sini. Oke, terus selanjutnya ini adalah contoh dari dokumen yang diberikan dari Universitas China tersebut. Jadi pada saat nanti siswa tersebut diterima dari universitas tersebut, maka bisa dilihat di sini ada admission-nya dan ada surat penerimaan dari mereka. Jadi kami akan memberikan di saat kita diterima dari universitas, dokumen ini akan menjadi bukti bahwasanya ini benar-benar akan bersekolah di sana, bukan abal-abal yang setelah dia dapat, oh ya dinyatakan lulus tapi tidak ada bukti. Nah, ini adalah salah satu contoh buktinya, seperti itu. Lalu ini sedikit galeri tentang head office kami, yaitu yang berada di apartemen Grand Palm. Ini kebetulan pada beberapa tahun silam itu ada dosen dari universitas yang mendatangi head office kami, dan inilah fotonya. Lalu ini pada saat kami lagi proses untuk konsultasi, dan jika nanti dia berminat pasti akan kita lanjutkan seperti itu. Oke, cukup sekian, dan ini adalah kontak dari kami. Jadi dari Bapak Ibu, semoga nanti kami bisa memberikan pelayanan kami untuk Bapak Ibu jika nanti ada di sekolahnya yang mungkin menginginkan untuk berkuliah ke luar negeri, khususnya ke negeri China, itu nanti bisa mendatangi head office kami di apartemen Grand Palm Residen di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Lalu bisa atau bisa kontak admin kami, atau bisa kunjungi website kami di www.travel.org. Oke, untuk selanjutnya kami ada sedikit video.
kita berdua adalah mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Nanchang Institute of Technology. Nah, kita memilih sekolah ke China karena sekarang ini kan Indonesia sama China itu lagi banyak menjalin kerjasama. Jadi kemampuan berbahasa Mandarin itu sangat diperlukan dan juga biaya kuliah di sini tuh sangat terjangkau. Nah, kita bisa mendapatkan biaya kuliah yang terjangkau beserta beasiswa itu juga karena bantuan dari Tutor Rafael. Jadi Tutor Rafael membantu kita dalam proses pengurusan dokumen, pengurusan visa, keberangkatan sampai penjemputan kita di sini. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu atau takut untuk sekolah ke China, jangan risau. Kontak aja langsung Tutor Rafael untuk info lebih lanjut. Halo, gue Joshua. Gue anak tutor Rafael angkatan, gue jalan ke Cina 2015. Sekitar bulan September waktu itu gue dapet di Yangzhou Polytechnic Institute di Yangzhou, Jiangsu. Kesan gue nggak pernah nyesel deh. Pokoknya berangkat ke Cina belajar bahasa nggak akan pernah nyesel dan pengen banget nih gue ulangi. Salah satu fase hidup gue yang pengen gue ulang adalah ketika gue belajar Mandarin di Cina. Maksudnya gue dengar dari banyak orang gitu yang liburan ke Cina, katanya Cina jorok gini, aduh nggak enak buat tinggal. Tapi buat gue di Cina nyaman banget. Terus kebetulan gue di kota kecil, jadi anything serba murah. Lu kayak belanja H&M, lu belanja Zara, kayak anything serba murah. Lu makan murah, terus transportasi umum mereka gila, bagus banget. Dan lu bisa kemana aja tanpa lu harus punya mobil atau kendaraan pribadi. Itu enak banget sih, itu yang nggak bisa lu dapet di Indo. Ya, sekian kesan dan pesan gua. Thank you banget Ci Feby dari Tutor Rafael yang menyalurkan gua dari Indonesia ke Cina. Thank you. Tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Niko untuk bantuannya di sesi pertama kita. Oke, selamat siang kepada Bapak Ibu. Suara saya terdengar nggak ya? Halo. Terdengar. Oke, ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk bisa join ke webinar Tutor Rafael pada hari ini 13 Mei 2022. Terima kasih juga telah mau bergabung untuk mendengarkan tentang penjelasan kesempatan untuk kuliah bersubsidi ke negeri Tiongkok. Oke, mungkin tanpa berlama-lama waktu lagi, saya langsung saja ke inti pembahasan kita hari ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Feby Milian Kesuma. Saya selaku Direktur Tutor Rafael, yang dimana sudah dijelaskan tadi dengan Niko bahwa Tutor Rafael sendiri sudah berjalan dari tahun 2018, namun secara program dan prosesinya itu sudah berjalan sebelum 2018. Oke, jadi saya lanjutkan. Kenapa sih harus Tiongkok gitu? Kenapa negara Tiongkok? Oke, yang pertama Tiongkok sendiri ini karena kan saya pernah kuliah di sana. Jadi saat saya kuliah di sana, saya melihat bahwa selain kita kuliah untuk belajar jurusannya, di sana kita juga belajar bahasa dan budaya Tiongkok. Jadi kebetulan saya S2 di sana, saya ambil ilmu pendidikan bahasa Mandarin untuk orang asing, MTCSOL gelar saya. Nah, selama kuliah itu kita diajarkan untuk belajar bahasa dan budaya Tiongkok. Jadi kita diajar untuk bagaimana mengenal kebiasaan-kebiasaannya, terus tentang yang khas-khasnya kayak menggunting, cianci, terus ada shufa, ada tulis kaligrafi dan sebagainya, itu benar-benar dipelajarin di sana. Nggak cuman di kelas, karena kan S2 saya mungkin pendidikan, tapi hampir semua jurusan tuh belajar untuk bahasa dan budaya Tiongkok. Yang kedua, itu bahwa di mana sekarang Tiongkok menjadi salah satu negara favorit internasional. Ya memang mungkin sekarang kita memang belum bisa berangkat.
karena ada terjadi pandemi, tapi keinginan orang untuk tetap belajar ke Tiongkok itu tetap besar gitu. Jadi untuk mereka karena selalu penasaran dengan ilmu tentang kemajuan Tiongkok yang super pesat ini. Jadi sekarang pun masih ada 20 ribuan pelajar aktif yang dari Indonesia tiap tahunnya. Jadi yang online itu masih ada sekitar 20 ribuan pelajar aktif. Yang ketiga itu adalah universitas negeri bertaraf internasional, di mana di Tiongkok sendiri itu ada 2.400-an perguruan tinggi yang terbagi menjadi 95% kampus negeri, 5%-nya kampus swasta. Jadi memang di sana itu hampir semua universitas ditangani langsung oleh pemerintah Tiongkok. Poin berikutnya, dibukanya kerjasama One Belt One Road. Jadi itu memang salah satu visi misinya pemerintah Tiongkok untuk bisa menjalin kerjasama dengan sangat luas dengan berbagai negara, terutama di negara ASEAN dan Indonesia. Nah, terus pembangunan infrastrukturnya sangat pesat. Jadi kalau kita lihat Tiongkok 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang itu sangat berbeda, karena mereka pembangunan di mana-mana tuh sangat pesat. Jadi yang katanya Tiongkok tuh negaranya ketinggalan apa no, itu mana menurut saya di sana tuh semuanya hampir gedung-gedung tinggi. Mungkin Indonesia masih di Jakarta yang seperti itu. Tapi kalau di kota-kota lain kan kita masih biasa-biasa aja. Tapi kalau di Tiongkok hampir semua tempatnya itu sudah gedung-gedung tinggi. Nah, kemajuan teknologinya. Jadi kalau kita di Indonesia sendiri 5G masih sulit gitu ya. 4G juga beberapa daerah masih belum bisa tercover. Di sana udah mau masuk ke 6G. Udah jadi pertumbuhan teknologinya sangat cepat. Nah, lalu di sana serba ada. Kan kita tahu ya banyak barang tuh made in China ya. Karena memang di sana pusat untuk produksinya. Terus jadi kita kalau mau belanja juga murah, mudah, komplit juga, biayanya sangat terjangkau. Poin berikutnya lagi nih, di sana untuk biaya pendidikan, akomodasi, transportasi, biaya hidup murah dan terjangkau. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak universitasnya 95%-nya semua tercover oleh semua didukung, disupport oleh pemerintah China. Jadi biayanya sangat murah. Ini dibandingkan dengan beberapa negara Western, Tiongkok, Kanada, Australia, US, Inggris. Ini biayanya kita lihat ya, per tahunnya itu kurang lebih segini. Jadi kalau di Tiongkok tuh masih jauh lebih murah dibandingkan negara-negara Western ini. Nah, beragam jenis program beasiswa atau subsidi dari pemerintah. Jadi kalau di Tiongkok itu, memang dia tiap tahun memberikan beragam program beasiswa, ada juga subsidi kepada siswa internasional. Terus setelah lulus dari Tiongkok, susah nih dapat kerja. No. Kalau sekarang itu malah high demand untuk perusahaan-perusahaan China yang memang mau membutuhkan orang-orang yang dari lulusan Tiongkok gitu. Jadi ini menjadi satu kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Nah ini perusahaan-perusahaan yang memang di Indonesia mungkin ada ya kayak Xiaomi, Lenovo, terus Alibaba, ada Paitu, ada Vivo, Oppo, itu banyak sekali gitu. TCL, yang TV-TV itu juga banyak kesempatannya. Nah, jaringan mancanegara. Mungkin ini juga salah satu poin plus di mana kalau kita kuliah di Tiongkok itu kan kuliah di luar negeri. Kita tidak hanya berteman dengan negara kita sendiri, tetapi banyak negara yang kita bisa jalin hubungannya, relasinya dengan sangat baik sampai sekarang. Kalau di Indonesia mungkin hanya ya lingkungan kita aja di Indonesia aja, tapi berbeda negara, berbeda kota. Tapi kalau di China, di Tiongkok itu kita bisa dari teman dari, ini kebetulan saya lagi antar murid, itu teman dari Pakistan, dari Rusia, dari Mongol, dari India, dari Amerika, UK, dari manapun kita bisa dapat pertemanannya. Nah, terus juga bebas traveling. Ini kebetulan saya pas lagi foto lagi kuliah juga, itu di mana kita di sana bebas traveling karena di sana sangat mudah, murah, dan juga aman. Nah, itu yang saya suka sih, karena traveling di sana walaupun traveling sendiri, nggak pakai tour, itu kemana-mana aman. Nah, untuk program studi di Tiongkok, ini yang bahas, mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya tahu bahwa di Tiongkok ada program self-funded, bayar sendiri, beasiswa, dan ini kita mau tambahkan tentang program subsidi. Nah, mungkin masih banyak yang asing nih. Program subsidi itu seperti apa ya? Nah, ini untuk kita penjelasan pertama di self-funded. Jadi kalau self-funded itu, kita lihat nih, biaya kuliahnya untuk mungkin US dollar lebih gampang ya hitungannya. Biaya kuliah itu sekitar 2.500 sampai 15.000 per tahun.
Kalau untuk biaya kuliah khusus bahasa Mandarinnya itu 1.000 sampai 5.000 per tahun, akomodasinya juga 1.500 sampai 1.550 per tahun, asuransi kesehatan sekitar 120 US dollar per tahun. Nah, ini biaya jadi tinggalnya 60 sampai 120 dolar, biaya pemeriksaan kesehatan 60 70 US dollar, biaya aplikasi ini untuk aplikasi pendaftaran ke kampus kan. Kalau kita kan ke kampus-kampus Indonesia juga kita harus daftar tuh. Nah, ini sama, mereka juga ada biaya aplikasi sekitar 85 US dollar per tahun per universitas. Terus ada biaya hidup 85 sampai 300 US dollar per bulan. Nah, tapi di self-funded ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ini yang kita sudah rangkum. Bahwa di mana kok kelebihannya nih, kita bahas kelebihannya dulu. Kita pertama, kalau kita ada budget, kita boleh nih bebas memilih universitas yang kita inginkan sesuai dengan budget yang kita ada. Terus kita apply sendiri. Jadi kita apply sendiri, boleh, mau apply lewat agency, boleh. Nah, itu bebas kita. Nah, ini dapat memilih universitas top yang kita inginkan. Jadi kita misalnya memang mau ke univ-univ yang besar, oh bisa. Kita bisa apply. Nah, terus tidak khawatir juga tentang kursi atau kuota. Karena memang karena kita kan punya uang ya, punya budget lebih untuk bisa kuliah ke luar negeri. Tapi kekurangannya apa? Kalau mungkin bagi orang lebih mahal. Saat melamar sendiri itu banyak murid-murid juga yang mungkin mengalami kesulitan untuk bisa komunikasi dengan universitas-universitasnya, termasuk saya sendiri. Jadi waktu melamar tuh aduh berat karena mereka cukup lambat untuk bisa membalas email kita ataupun kontaknya juga agak sulit lah hubungannya. Terus untuk program sarjana, Universitas Terbuka itu memiliki beberapa proses untuk diterapkan dan standar yang tinggi. Misalnya nih, kita pengen kuliah ke Peking University. Bisa nggak? Bisa. Tapi minimal harus punya nilai HSK itu 6 gitu. Jadi standarnya udah cukup tinggi, terus juga kita akan ada ujian-ujian tertulis, ujian-ujian interview dan sebagainya yang untuk bisa membantu untuk proses aplikasinya. Nah, tapi di sini walaupun tidak khawatir dengan kursi dan kuota, kita di sini ada batas waktu pendaftaran. Jadi pasti kekurangannya ada limited time-nya ya. Jadi tetap ada deadline-nya. Nah, kalau di sini apa? Kekurangan lagi hanya bisa mendaftar di satu universitas dan satu jurusan aja. Jadi kalau kita mendaftar lagi ya kita harus bayar lagi, terus harus hubungan lagi ke universitas-universitasnya. Nah, program berikutnya nih tentang beasiswa. Mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman semua pernah dengar, oh iya kalau di China itu kan ada beasiswa. Ya, betul. Beasiswa di China itu banyak banget. Jadi kalau kita pernah dengar namanya beasiswa pemerintah Tiongkok, namanya CGS, China Government Scholarship. Ada juga pemerintah daerah, itu Provincial Scholarship. Ada juga di Confucius Institute Scholarship. Ada juga banyak sekali, banyak banget beasiswanya. Tapi apa nih kekurangan dan kelebihannya? Oh, kelebihannya ternyata hanya beberapa poin. Pertama, kita boleh nih memilih universitas yang kita inginkan. Jadi, oh saya maunya di univ ABC, bisa apply sendiri ya. Terus murah atau biaya minimal? Iya, namanya juga beasiswa, pasti biayanya minimal, murah gitu. Dan kita bisa memilih 3 universitas dan 3 jurusan yang ada di sistem. Jadi nanti kita akan memilih nih 3 universitas dan 3 jurusan di sistem. Tapi kekurangannya lumayan ya. Jadi ada kita pertama mendaftar sendiri di sistem CGS ataupun universitas. Jadi kita daftar-daftar semua sendiri. Beberapa negara itu memiliki masalah tenggat waktu dengan sistem informasi CGS dan kurang jelas. Jadi contohnya di Indonesia itu masih nggak tahu nih kapan bukanya program beasiswanya, kapan juga tutupnya, itu masih kadang-kadang suka miss information-nya, suka nggak jelas. Nah ini yang membingungkan. Poin berikutnya tuh sulit untuk mendapatkan kontak dengan universitas dan informasi yang minim. Jadi kita memang agak berat untuk bisa mendapatkan informasi dari universitas tersebut, juga berhubungan ke dosen-dosennya juga agak berat. Nah, sulit tembus karena sangat kompetitif versus ribuan siswa internasional di seluruh dunia. Jadi setiap kali kita mau apply, itu pasti akan ada tandingan antara kita dengan murid-murid lain di seluruh dunia. Terus setiap negara memiliki kuota maksimal sekitar 30-50 siswa untuk semua program gelar. Jadi gabungan sarjana S1, S2, S3 itu mungkin sekitar 30-50 aja. Nah, beberapa beasiswa, beberapa jenis beasiswa itu harus menandatangani kontrak. Jadi misalnya nih, kita dapat beasiswa untuk jurusan pendidikan. Bisa, tapi pulang biasanya dikontrak untuk jadi guru, untuk jadi apa. Nah, itu biasanya ada kerjasamanya.
Nah, standar yang tinggi dan sebagian besar adalah menggunakan bahasa pengantar Mandarin. Jadi memang kalau di banyaknya sekarang itu beasiswa-beasiswa itu mereka mewajibkan murid-muridnya untuk bisa basic bahasa Mandarin. Jadi HSK 4 baru bisa apply untuk S1 gitu. Jadi atau HSK 3 baru bisa diloloskan untuk mendapatkan program beasiswa. Jadi cukup kompetitif ya untuk syarat-syaratnya. Setiap tahun ada penilaian dari universitas dan pemerintah. Jadi walaupun kita bilang kita dapat beasiswa, tapi untuk tiap tahunnya pasti ada review lagi dari universitas dan pemerintah. Nah, untuk program subsidi. Program subsidi apa nih? Mungkin masih asing ya buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, program subsidi itu adalah bagian dari misi pemerintah Tiongkok, One Belt One Road Initiative. Yang kedua itu adalah untuk mempromosikan pendidikan bahasa dan budaya Tiongkok secara mendunia. Jadi mereka memang mau menerapkan program ini ke banyak negara. Terus membantu universitas untuk mencari siswa internasional yang brilliant. Jadi banyak murid yang mau kuliah, tapi mereka juga universitas-universitas itu takut. Ini benar nggak? Muridnya benar nggak? Ataukah cuman nembak nilai atau apa? Nah itu mereka harus menyaring. Nah, program subsidi ini hanya bisa didaftar melalui konsultan pendidikan yang terpilih. Jadi nggak bisa sembarangan, oh kita ini belum tentu bisa. Jadi biasanya akan ada, tiap negara itu ada konsultan pendidikan yang terpilihnya. Nah, list universitas berbeda tiap tahunnya karena di rolling setiap tahun oleh pemerintah untuk pemerataan. Jadi tiap tahun nih, misalnya ABC, tahun ini ABC, tahun depan belum tentu dengan ABC, bisa jadi DEF, bisa jadi GHI gitu. Jadi tiap tahun pasti ada rolling. Dan membantu siswa-siswa internasional untuk mendaftar kuliah dengan proses yang lebih cepat dan mudah dan biayanya sangat terjangkau. Nah, program ini diberikan untuk program kursus bahasa S1, S2 sampai S3. Jadi banyak kesempatannya ya. Nah, kelebihannya apa nih? Oh, ternyata kelebihan versus kekurangannya itu lebih banyak kelebihannya. Kenapa? Satu, kelebihannya itu dapat memilih universitas yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita bilang, kita bisa pilih universitas nggak bisa, tapi memang yang sesuai dengan list yang diberikan di tahun itu dari ke TutorRevel. Yang kedua, jauh lebih murah daripada self-funded karena mudah untuk mendapatkan dan juga mudah untuk mendapatkan kesempatan beasiswa. Terus poin berikutnya, lebih mudah mendaftar tanpa atau dengan IELTS ataupun HSK. Jadi kalau kita punya HSK bisa daftar, nggak punya pun juga bisa daftar. Tidak ada ikatan kontrak. Mendaftar melalui konsultan yang dipilih terus kita juga mudah untuk mendapatkan informasi, dokumen, aplikasi dan sebagainya kita akan bantu. Dan di sini kesempatannya bisa memilih 3 universitas dan 3 jurusan di sistem dari TutorRevel itu. Terus tingkat penerimaannya di atas 90-an%. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya memang pasti ada ya, namanya juga semua itu ada kekurangannya plus minus. Halo? Halo, sudah masuk lagi gambarnya? Sudah bagus. Sudah. Tadi hilang ya? Sorry. Oke, terus kekurangannya lagi setiap tahun tuh memiliki daftar universitas yang berbeda karena ada program yang digilir. Jadi memang pihak dari pemerintah China itu ada program yang mana mereka harus menggilir universitas tersebut. Nah, di sini ada juga harus membayar uang pangkal ke kampusnya pada awal pendaftaran. Jadi pada awal masuk. Jadi ketika sudah diterima, itu memang kita akan bayarkan uang pangkal itu ke universitas. Nah, tapi kalau misalnya nih berat nih, kita juga bisa di sini bisa dibantu untuk mengajukan pinjaman. Jadi ada program pinjaman dari TutorRevel, itu bisa untuk kita bantu juga. Setiap tahun ada penilaian dari universitas pemerintah, sama kayak beasiswa. Jadi pasti ada penilaian. Semua kampus mungkinnya nggak cuman di China ini doang. Sekolah-sekolah juga pasti kan ada penilaian setiap akhir semester. Nah itu juga sama. Jadi mereka untuk menjamin kualitas anak-anak murid ini terjaga dengan sangat baik. Nah, setiap universitas ini memiliki jenis subsidi yang berbeda dan mahasiswa akan mengikuti wawancara untuk mendapatkan hasil subsidi jenisnya tipe apa nih. Nah, program subsidi untuk sarjana, penjelasannya lagi, program subsidi ini terbagi beberapa tipe.
Yang kedua, dia yang dikeluarkan siswa universitas itu sekitar 20 sampai 40 ribu RMB untuk 4 tahun. Jadi sekali bayar itu 20-40 ribu itu untuk 4 tahun langsung. Makin sedikit tipe subsidi dan benefit yang didapat, maka yang dikeluarkan siswa ke universitas juga semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, kalau kita dapat tipe subsidi yang lebih besar, benefit lebih besar, berarti kita bayar uang pangkalnya juga lebih besar ke kampus. Nah, kuliah dengan pengantar bahasa Mandarin, biasanya kesempatan mendapatkan tipe subsidinya itu juga makin baik gitu. Tapi ada ketentuannya nih, kebijakan di program subsidi tahun 2022. Apa itu? Yang pertama, tadi penjelasan bahwa kalau untuk pengantar bahasa Mandarin, itu biasanya kesempatan subsidinya lebih bagus. Misalnya ada murid, Kak, saya punya HSK, saya ingin ambil apply nih program subsidi ke China. Saya nilainya HSK 4. Oh, bisa. Bisa nggak saya dapat subsidi yang bagus, yang bisa dapat uang kuliah, free uang kuliah, free asrama, plus uang saku. Bisa. Apa ketentuannya? 1, minimal lulus HSK 4. Itu minimal 210 dan juga lulus HSKK-nya. HSKK itu adalah untuk conversation-nya ya. HSK conversation-nya intermediate. Jadi level intermediate. Yang kedua, universitas 10 besar tuh wajib lulus minimal HSK 5. 210 dan lulus HSK intermediate. Jadi misalnya kita lihat nih kalau misalnya dia top university. Ada nggak? Ada, tapi memang nggak semua university bisa tercover. Contohnya yang ada kerjasama dengan kita tuh di Nanjing University sama di Huazhong University of Technology. Itu di Wuhan. Itu ada, tapi dia minimal ada HSK 5-nya. Nah, ada interview juga menggunakan bahasa Mandarin. Dan di sini kalau misalnya itu semua sudah cover, semua udah ada, anak muridnya misalnya HSK-nya HSK 4, nilainya 280. Nah, terus dia juga bahasa Mandarin bagus, semuanya oke. Nah, itu dia kesempatan untuk subsidi lebih tinggi. Jadi dia bisa dapat free kuliah, asrama, plus uang saku. Nah, yang kedua, dia, Kak, saya pengen banget nih kuliah ke China. Tapi saya maunya pengantar Mandarin. Cuma saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Bisa nggak saya bisa dapat subsidi yang bagus? Bisa. Kita akan tanyakan lagi mau nggak anaknya ikut program 1 tahun kuliah bahasa dulu, lalu udah lulus HSK 4, lanjut kuliah 4 tahun. Jadi programnya 1+4. Seperti kalau kita kuliah ke Amerika atau gimana juga ada foundation dulu 1 tahun, langsung 4 tahunnya untuk kuliah jurusan. Nah, ini ada. Dan di sini keuntungannya apa? Dia kalau pengantar bahasa Mandarin, dia bisa dapat free untuk uang kuliah, asrama, plus uang saku. Jadi ini untuk keuntungan kalau kita mau menggunakan kuliah dengan bahasa pengantar Mandarin. Nah, berikutnya nih, ada murid juga tanya, Kak, saya pengen deh kuliah ke China, tapi saya nggak mau pengantar bahasa Mandarin. Ada nggak? Oh, ada. Tapi kalau bisa saya dapat subsidinya, oke dong, boleh nggak? Bisa. Nah, kita akan tanya dulu, kamu maunya apa, jurusannya apa, terus ada nggak IELTS? Kalau ada IELTS, nilainya ada nggak? Nilainya 6. Nah, terus ada nih, ada interview. Oke, interview siap. Nah, habis itu dia akan bisa kesempatan untuk bisa mendapatkan free kuliah dan asrama. Biasanya kalau untuk pengantar bahasa Inggris tuh, dia dapatnya tipe B, yang dimana dia free untuk uang kuliah, plus dia ada free asrama. Nah, itu yang kalau anak tersebut ada nilai IELTS-nya ya, nilai IELTS. Tapi ada juga murid nih, Kak, saya mau kuliah ke China, tapi saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya bisa bahasa Inggris dikit-dikit, jadi saya nggak ada IELTS gitu. Saya dari daerah susah untuk apply IELTS misalnya. Ada murid kita misalnya contohnya dari Medan gitu ya. Bisa nggak? Oh, bisa. Tapi kamu oke ya interview bahasa Inggris? Oh, oke. Kamu oke nggak dengan misalnya dapat subsidinya tipe B, yaitu di mana free uang kuliah asrama? Oke nggak? Oke. Jadi dia bisa untuk mendapatkan tipe subsidi yang tipe B ini ya, free uang kuliah sama asrama. Lalu ada lagi, ada dia misalnya nih, dia udah kuliah. Jadi di China itu ada syaratnya lagi bahwa kalau untuk mau ambil sertifikasi S1, misalnya dia udah kuliah, dia harus lulus ujian HSK 4 dan ataupun HSK 5 untuk lulusan S1. Jadi per tahun 2020 kemarin, Kementerian Pendidikan Tiongkok tuh mewajibkan semua siswa internasionalnya itu wajib memiliki sertifikat minimal HSK 4 untuk pengantar bahasa Inggris ataupun HSK 5 untuk pengantar bahasa Mandarin, baru dia bisa dapat graduation certificate. Kalau nggak ada, dia nggak bisa ambil. Itu memang syarat dari pemerintah Tiongkoknya.
Nah, terus tipe subsidi yang didapatkan tuh seperti apa ya? Nah, tipe subsidi yang didapatkan itu akan tergantung lagi dari nilai siswa, jadi sama SMA, SMK-nya, hasil interviewnya. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya anak-anaknya nilainya ada yang rata-rata sih nilai SMA, SMK itu kita standarisnya itu KKM-nya 75. Oh, di atas 75 bisa apply nggak? Oh, bisa banget. Sangat bisa banget. Jadi kita banyak murid juga yang dari setiap sekolah itu rata-rata 75 kan. Nah, itu bisa apply. Terus nanti ada hasil interview dari kampus dan nanti ada sertifikasi bahasa asing. Misalnya dia ada bahasa kalau ada HSK dia lebih bagus dapatnya, HSK 4 ya. Kalau misalnya nggak ada pun dia bisa apply tapi mungkin subsidinya agak lebih rendah dikit gitu. Nah, review setiap tahun. Jadi namanya program kan ya namanya sekolah ya. Jadi nggak, menurut saya sih nggak cuman di program subsidi ini aja. Nah, mungkin di setiap sekolah Bapak Ibu juga anak-anaknya akan dinilai dari apa? Nilainya pastinya. Terus kelakuannya, keaktifannya, kedisiplinannya, absensinya, dia bagus apa enggak. Ini kan poin yang paling utama di 5 ini. Kalau misalnya 5 poin ini kita ada yang menurun segala macam, itu nanti akan bisa mempengaruhi subsidi dia, penilaian subsidi dia tiap tahunnya seperti apa gitu. Jadi kalau bisa sih anak-anaknya mungkin Bapak Ibu juga saat merekomendasikan murid-muridnya, mereka harus menjaga ke 5 poin ini nih, nilainya, kelakuan, keaktifan di kelas, disiplin, absensi. Nah, biaya yang dikeluarkan tuh gimana sih untuk subsidi? Masih bingung nih misalnya. Nah, tadi kan ada saya jelaskan sedikit bahwa kalau untuk subsidi ini yang kita bayarkan itu adalah untuk uang pangkalnya ke kampus. Jadi yang dibayarkan siswa itu apa aja sih? Nah, satu, uang pendaftarannya pasti, karena kan memang ada setiap kampus ada uang pendaftaran ya. Ada terjemahan, ada guarantor yang tadi Pak Niko bilang, di mana kita kalau mau apply kuliah ke China itu harus ada penjamin. Itu lebih cepat penerimaannya, jauh lebih cepat. Pengiriman dokumen, jadi dari Indonesia ke China, China ke Indonesia itu kita sudah include semua. Visa uang, jadi visa udah termasuk juga. Jadi ketika mau berangkat itu udah termasuk salah satu fasilitas kita. Terus ada uang masuk ke kampus, jadi uang pangkal, uang masuk atau uang pangkal ke universitas. Itu sekitar 10 sampai 20 juta per tahun, tapi kita harus bayar langsung 4 tahun gitu. Misalnya contohnya 20 juta deh gitu ya, 20 juta terus dikali 4 jadi 80-an juta. Nah, kecuali memang tidak termasuk tiket keberangkatan sama pengurusan administrasi ketika di Tiongkok, karena itu memang di luar batasan kita ya. Jadi itu tiket berangkat segala macam itu tertanggung sendiri. Nah, keuntungan yang didapat apa nih? Kalau untuk keuntungan yang didapat, itu kita bisa dapat tipe subsidi nih. Dengan bayaran segitu, kita udah bisa dapat gratis free kuliah, asrama, plus uang saku bulanan dari pemerintah. Kalau misalnya kita dapat yang tipe paling bagus. Ini semua dapatnya dari pemerintah. Walaupun kita bilangnya, oh dia dapatnya dari universitas gitu kan. Atau sama apa scholarship. Jadi semuanya universitas negeri itu dananya semua dari pemerintah. Walaupun namanya adalah misalnya kampus A scholarship atau beasiswa kampus A, tetap aja dananya dari pemerintah. Jadi sebetulnya semua uangnya itu dari pemerintah, hanya dari atas nama scholarship itu apa aja gitu. Nah, ini nanti akan dari hasil penilaian yang 5 poin tadi, itu sesuai dengan tipe subsidinya. Ini kalau misalnya dapat paling bagus sih, uang saku bulanannya itu per bulannya bisa dapat 5 jutaan. Jadi dia udah free uang kuliah, asrama, uang saku. Itu udah enak banget sih. Ya, jadi orang tua juga nggak usah pusing, malah kita kuliah dibayarin lagi sama pemerintah gitu kan. Nah, pilihan universitasnya. Di sini kita kalau di Tutor Travel itu kita memberikan kesempatan setiap murid itu untuk memilih 3 universitas dan 3 jurusan. Jadi dia nggak usah pusing-pusing, saya mau daftar dong. Oke, 3 universitas. Misalnya, ini kenapa? Karena ini memang dari syarat dari pemerintah bahwa andai kata ada murid ketika pilihan pertama tidak diterima, dia dapat pilihan kedua, ada juga pilihan ketiga. Mungkin kayak di Indonesia kayak SMPTN-nya ya. Jadi ada pilihan 3 universitas negerinya gitu. Nah, ini kita juga memberikan pilihan universitas seperti itu. Nah, jenis subsidinya nih, tadi seperti apa sih subsidi itu yang tadi Bu Feby bilang? Oke, jadi ada namanya tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Ini yang kita ringkasnya ya. Jadi tipe A itu adalah free kuliah, free asrama, plus uang saku bulanan, di mana 400 sampai 500 Rm per bulan. Jadi 1 sampai 5 jutaan per bulan.
Itu yang anak-anak bisa dapat kalau untuk uang saku bulanan. Tipe B, free kuliah dan asrama. Tipe C itu free kuliah, jadi memang dibayarkan pemerintah nih, gitu. Tipe D itu kuliah akomodasi 5.000 sampai 12.000 RMB per tahun. Jadi misalnya yang mereka harusnya bayar sekitar 1 tahun itu sekitar 20-an sampai 30-an ribu RMB atau 100 jutaan gitu. Nah, itu mereka potong jadi paling cuma bayar lagi sekitar 15-an sampai 20-an juta. Tapi kita jarang banget pakai yang tipe D ini sih. Rata-rata kalau ada anak murid yang tipe D ini diterima, kita nggak mau. Kita oper lagi ke tipe A, tipe B, tipe C. Jadi misalnya tiga universitas nih tipe, ternyata yang pilihan pertama dia dapat tipe D. Kita sih kurang saranin. Mendingan dia ambil pilihan kedua yang misalnya dapat tipe B atau tipe A. Nah, itu lebih menguntungkan juga untuk murid-muridnya. Jadi kita juga membantu murid-murid itu bisa untuk mendapatkan kesempatan subsidi yang jauh lebih baik gitu. Juga memudahkan keringanan biaya orang tuanya juga kan. Ya gitu sih yang selama ini kita bantu. Nah, persyaratan untuk S1-nya apa nih? Karena ini pembahasannya mungkin untuk anak-anak murid SMA SMK, kita S1-nya itu ada apa? Satu, tentunya dia WNI, warga negara Indonesia, usianya 18 sampai 25 tahun, kesehatannya juga baik. Terus misalnya nih dia transkrip dari dan ijazah SMA. Ijazahnya belum keluar karena bulan 8 baru keluar. Nggak apa-apa. Ada surat lulusan sementara udah cukup buat kita apply. Terus ada pemeriksaan medis, ada SKCK. Terus misalnya dia ada kecakapan IELTS atau TOEFL itu tambahan poin plus gitu ya. Jadi membantu banget. Nah, ada sertifikasi kemahiran HSK juga untuk program pengantar bahasa Mandarin sama formulir aplikasi. Nah, ini umumnya seperti ini. Nah, fakultas untuk program subsidi itu apa aja ya? Oke. Kalau untuk subsidi sendiri itu pastinya ada bidang ekonomi, ada teknik sipil, teknik mesin, teknik komputer, teknik pangan, teknik apapun ada. Ekonomi juga ada finance, ada international economy and trade, bisnis internasional, marketing itu juga ada. Terus kesenian ada animasi, the cafe, product design, terus fashion design, apapun kita juga ada. Pariwisata dan perhotelan, literatur dan bahasa, terus medis atau kesehatan. Nah, medis atau kesehatan ini, misalnya untuk kedokteran nih, ada nggak? Untuk sementara ini belum dibuka kembali untuk program subsidi. Dulu sempat ada, tapi sejak pandemi itu di-off-kan dulu untuk kedokteran. Karena kedokteran kan banyak yang praktek. Jadi mereka off-kan dulu. Tapi untuk bagian kayak farmasi itu ada. Nah, perbandingan kuliah Indonesia versus program subsidi di Tiongkok itu apa sih? Oke, kalau perbedaannya, mungkin Bapak Ibu tanya, apa sih kelebihan di Indonesia maupun Tiongkok itu seperti apa? Nah, kalau di Indonesia nih, dari institusi pendidikan yang pertama. Kalau di Indonesia kan negeri dan swasta ya, tapi mungkin banyaknya swastanya. Kalau di Tiongkok itu programnya yang subsidi ini, yang hanya mendapatkan program subsidi adalah hanya untuk di kampus negeri. Swasta nggak bisa kasih, karena swasta itu di Tiongkok tuh sama dengan universitas negeri lain, universitas seperti Amerika kayak di kayak Raffles University, kayak Blue Mountain, itu di Tiongkok tuh jadinya universitas swasta. Nah, itu nggak kasih program subsidi ini dia nggak kasih. Nah, untuk kualitas standar pengajaran, kalau di Indonesia, mungkin kan kita lihat nih, umumnya orang tua lihat akreditasinya gimana sih. Tapi kalau di Tiongkok untuk program subsidi, itu semua disamaratakan. Jadi kita nggak bisa lihat nih akreditasi apa enggak. Jadi malah makin tinggi akreditasi malah makin susah masuk muridnya. Syaratnya kan makin tinggi. Tapi kalau pemerintahnya ini karena program pemerintah, mereka samaratakan. Nah, biaya pendidikannya kayak mana? Kalau di Indonesia nih, biasanya pasti umumnya ada uang pangkalnya. Terus ada tambah lagi uang semesterannya. Ada lagi uang ujiannya. Ada lagi uang kelulusannya, ada lagi uang buku. Nah, kalau di Tiongkok untuk program subsidi ini, dia hanya cukup pertama apa? Dia pembayaran aja untuk UKT, uang pangkal pertama kali aja. Paling mungkin sama uang buku. Itu yang dia harus itu. Karena yang lain-lain kayak kuliah, asrama, uang saku, apapun tuh ya udah di-cover pemerintah. Jadi mereka yang fokus itu untuk uang pangkalnya aja sama uang buku. Nah, lingkungan sekolah. Kalau di Indonesia mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya kampus-kampusnya ya. Mungkin paling gede saya pernah ke UGM tuh gede banget. Tapi menurut saya masih kalah besar dibandingkan Tiongkok. Jadi kalau di sana itu udah ada kampus. Kalau di Indonesia kampus aja mungkin sama perpustakaan, terus kantin gitu ya.
atau per gedung tuh ruko aja bisa jadi kampus kalau di Indonesia. Kalau di Tiongkok nggak bisa. Di Tiongkok itu sudah ada tatanya sendiri, tata kota khusus untuk bagian pendidikannya, tata sekolah lah ya. Di mana mereka tuh lahannya gede banget, bisa puluhan sampai ratusan hektar. Itu fasilitas juga komplit, ada ruang belajar, terus ada gedung olahraga, lapangan olahraga, sepak bola atau ada kantin, klinik, perpustakaan. Itu komplit banget di sana. Jadi kita udah kayak masuk satu area khusus, tapi masih satu sekolah, tapi udah komplit fasilitas. Supermarket pun ada di dalam sekolah. Jadi memang fasilitasnya komplit banget. Nah, untuk jadwal pendaftaran sekolah. Nah, kalau di Indonesia itu bulan Juli, Agustus sudah mulai pendaftaran. Kalau di Tiongkok ini biasanya dia setiap after anak-anak udah daftar, September Oktober itu dia baru buka pendaftaran baru. Nah, seperti itu. Jadi dia anak-anak udah masuk, udah aman semua, baru dia buka lagi pendaftaran. Nah, seperti itu sih. Nah, jadwal mulai kuliahnya. Kalau di Indonesia mungkin di bulan Juli. Kalau di Tiongkok itu di bulan September Oktober. Jadi tergantung musim gugur. Jadi cuti itu ya musim gugur ya, fall, autumn. Nah, untuk SKS-nya nih, kalau di Indonesia mungkin masih hitungannya SKS. Kita ngambil pakai SKS itu kan, sistem kredit semester. Kalau di Tiongkok tuh kayak kita malah SMA. Jadi setiap semester itu udah dipilihkan sama pihak universitas, tinggal kita kuliah aja gitu. Nah, tempat tinggalnya nih, kalau di Indonesia kan, misalnya saya dulu asal saya kan dari Lampung, saya mau ke Jakarta untuk cari kuliah, itu saya harus jauh-jauh hari ke kosan, cari kos-kosan untuk cari tempat tinggal. Jadi kita harus survei dulu ke Jakarta, cari kos-kosan gitu kan. Nggak bisa tuh kita begitu diterima kita cari kos-kosan, nggak mungkin bisa dapat kos-kosan. Kalau di Tiongkok, kita tinggal bawa koper aja. Di sana mereka udah preparein untuk kos-kosannya. Istilahnya asramanya itu mereka udah prepare. Nih kamu dari Indonesia, muridnya tutor travel udah ya, tinggalnya di sini. Gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kita tinggal bawa koper, udah mereka udah ready-in semuanya. Nah, untuk sistem pembayaran nih, kalau di Indonesia itu kan ada pembayaran UKT di awal masuk, terus tiap bulan ada biaya semester kan, setiap 6 bulan sekali ada biaya semester. Kalau di Tiongkok nggak usah. Dia pertama tuh untuk program subsidi ini, dia hanya membayaran UKT aja, jadi uang mangkal doang di tahun pertama untuk 4 tahun kuliah dia. Jadi kita nggak usah pusing nih, kita masih bayar semester lain, nggak usah, udah bayar karena kan sudah di cover pemerintah. Jadi kita pertama kali aja untuk uang pangkalnya aja yang kita cover gitu. Tapi yang lain-lain udah dibantu oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Itu namanya program subsidi. Nah, pertemanan. Kalau di Indonesia hanya sesama orang Indonesia. Nah, kalau di Tiongkok itu dari seluruh mancanegara ada. Tadi saya bilang, saya dulu waktu S2 saya juga teman saya dari Amerika, UK, Irlandia, New Zealand, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, banyak banget ya. Terus dari Tajikistan, Rusia, Kirgistan, terus dari Ukraina juga ada ya. Mereka tapi ada. Jadi temennya tuh dari seluruh penjuru dunia gitu. Banyak banget. Nah, jurusannya nih, kalau di Indonesia itu kan kita mau ambil IT, computer science, harus dari lulusan IPA. Kalau di China misalnya, Kak, saya salah jurusan Kak. Saya ambil IPS, tapi saya pengen ambil IT, bisa? Oh, bisa selama nilainya mencukupi. Itu bisa banget. Jadi misalnya matematikanya dia 80 gitu. Itu bisa. Jadi tidak ada pembeda bahwa dia IPA IPS untuk enggak ada. Nah, itu keuntungan kuliah di Tiongkok gitu. Lulusannya nih, kalau di Indonesia tuh terkenalnya dengan masuk mudah, lulusnya dipersulit. Kalau di Tiongkok itu kalau kita udah apply pasti kita lebih mudah lulus. Jadi murid kita sih jarang ya. Mama tambah lagi perlu HSK 4 atau 5. Itu aja sih untuk tambahannya. Nah, sekarang juga udah lebih mudah ya mau kuliah, mau kursus bahasa Mandarin untuk ambil fokus ke HSK juga sekarang udah banyak gitu ya. Di tutor travel juga ada. Nah, kesempatan dan ini yang paling penting juga nih. Kalau kita dari S1 dari Indonesia, itu mungkin kalau kita lulus S1, ya gaji-gajinya mungkin UMR. Tapi kalau di Tiongkok itu, dia lagi sangat-sangat dicari high demand, dan penghasilannya itu di atas UMR. Itu sih yang menjadi salah satu keuntungan kita kalau kita bisa berkuliah di Tiongkok. Jadi misalnya kita dapat program subsidi nih, udah kuliahnya dibayarin, asam dibayarin, plus dapat uang saku, jadi digaji pemerintah. Terus begitu selesai kuliah, kita dapat
tambahan lagi gampang kerja, terus gajinya juga tinggi. Jadi kita tuh dapat plus-plusnya banyak gitu. Nah ini yang jadi salah satu keuntungan kita kalau kuliah dari Tiongkok dengan program subsidi ini ya. Nah, terus kenapa mesti memilih TutorEval? Emang pastinya pertama kita sudah aman dan jelas karena kita berlegalitas jelas, kita sudah PT dari 2018 dan semuanya sudah jelas juga untuk semuanya istilahnya informasinya juga kita tidak ada yang kita tutup-tutupi, terpercaya karena kita udah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan ini kita memang yang konsultan pendidikan terpilih nih untuk program subsidi pemerintah Tiongkok ini. Terus kita berpengalaman karena kita sudah ada 300-an siswa yang kita bantu untuk program subsidi ini lebih dari 30-an universitas. Prosesnya juga mudah dan cepat. Kita nggak mau memperlambat deh murid-murid. Kalau misalnya makin cepat kita bantu, makin bagus gitu. Angka penilaian TutorEval juga 95%. Kenapa kita nggak 100% ya? Namanya juga kalau terjadi ketika ada pembatasan dan sebagainya kan kita nggak bisa ya. Jadi kita buat rate-nya 95%. Nah, aplikasinya pengenalan dokumen dan informasi penerimaan itu dibantu semua oleh TutorEval. Jadi informasi sekolahnya apa, aplikasinya semua kita yang proses. Nah, kita di sini ada one stop full service. Karena apa? Karena kita ada pertama pelayanan terpadu dari kursus Mandarin. Misalnya ada anak murid Bapak Ibu nih baru kelas 10 atau kelas 11, pengen banget kuliah ke China tapi belum ada persiapan apa-apa, bisa nggak kursus? Bisa, kita bisa bantuin. Mau ujian HSK, kita juga bisa untuk ujian HSK. Jadi kita bantu juga untuk ujian bahasanya, ujian HSK-nya. Terus ketika kuliah dan rekrutmen kerja. Jadi misalnya ketika kuliah kita bantuin, begitu lulus sih, ada murid kita baru lulus. Baru kemarin sidang dia udah dapat kerjaan juga di salah satu perusahaan tambang yang cukup besar. Dia pusatnya di Morowali, sekarang dia kerja di Jakarta. Itu juga kita bantu. Jadi semuanya kita bantuin. Nah, ini ada webinar kunjungan dari universitas. Misalnya nih, kalau Bapak Ibu mau kerjasama dengan TutorEval, misalnya mau MOU, kita kasih kesempatan untuk mereka berprivilege untuk mendapatkan webinar universitas dari Tiongkok. Terus juga fleksibel, bisa menyediakan program sesuai permintaan, dan ada referral benefit. Jadi kita tentunya akan memberikan partner TutorEval itu referral benefit. Nah, inilah keuntungan-keuntungan Bapak Ibu kalau memilih TutorEval gitu ya. Nah, ini yang tadi fasilitas di Universitas Tiongkoknya nih. Ini ada kantin halal. Jadi di setiap universitas itu pasti ada kantin halalnya. Terus ini ada kantinnya. Ini ada supermarket. Terus di sini ada supermarket cashless. Di sini ada lapangan basket. Terus di sini ada asrama. Asramanya ini ada ruang kelas dan juga ini ada lapangan bola. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Tiongkok tersebut. Kurang lebih seperti ini, tapi nggak semua tampilan sama ya. Tapi ini kurang lebih fasilitas yang ada di sana. Oke. Nah, ini sekian sampai di slide terakhir. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Niko. Terima kasih. Dari saya. That I made in no time. Itu adalah dari salah satu dosen kami yang di China yang memberikan informasi bagaimana keadaan di China tadi. Ya, oke, untuk selanjutnya adalah untuk sesi Q&A untuk para hadirin yang mempunyai pertanyaan boleh bisa ditanyakan di sini.
Silahkan, boleh ditulis, boleh dibicarain atau bagaimana. Ya, ya, yang ingin bertanya. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Mau bertanya, Oke. untuk misalkan kami ada murid-murid yang kebetulan Muslim, Iya. nanti misalkan ketika di sana itu misalkan akomodasinya atau dari segi makanannya dan segala macam itu kira-kira bagaimana? Kalau misalkan, atau mungkin misalkan ada murid-murid tutorial yang beragama Islam, Ya. ketika di sana pengalamannya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Ini saya bantu jawab ya, Ibu Febi. Ya, kebetulan saya juga kan pernah bersekolah di sana juga, dan saya juga kebetulan Muslim. Jadi kalau membicarakan soal bagaimana mahasiswa Muslim ada di sana, sebenarnya kalau untuk agama kan di sana itu tidak dibeda-bedakan, kurang lebih seperti itu. Nah, hanya saja kalau mungkin untuk bagi kita kayak bagaimana kita harus sholat, bagaimana harus kita makan, ya kan? Kalau untuk makan, biasanya mahasiswa Muslim itu lebih banyak ada yang sering masak, karena mereka juga kayak walaupun di sela-sela kesibukan mereka, mereka juga tetap masih bisa masak. Tapi kalaupun ada keinginan untuk makan di kantin, ada namanya kantin halal tersebut. Jadi mereka melabelkan halalnya, terus ya benar-benar tidak apa ya jauh dari makanan yang haramnya seperti itu. Nah, terus untuk kalau ibadah, ya biasanya di sana juga kan banyak ya mahasiswa Muslim di sana juga. Biasanya kalau untuk sholat, biasanya bareng-bareng gitu. Tapi di ruangan-ruangan tertentu saja, tidak bisa di publik karena kan kalau di sana itu sedikit apa ya, kalau ada orang kumpul-kumpul itu sedikit sensitif gitu, mesti dipertanyakan lagi apa gitu, atau apalagi kalau mereka tidak familiar dengan kegiatannya, kurang lebih seperti itu. Lalu kan biasanya ada sholat Jumat juga. Nah, kalau sholat Jumat itu mungkin bisa sama seperti kayak agama-agama yang lain gitu loh. Jadi kalau ada Kristen dia di gereja, terus kalau ada Buddha dia di temple gitu kan. Nah, dia itu nanti kita ada sendiri masjidnya di tengah kota biasanya. Dan terus biasanya setiap hari Jumat kita bisa berangkat ke sana, terus banyak barengannya juga. Terus kan di sana juga akomodasi ada bis, ada taksi dan segala macam, ada sepeda juga gitu kan. Jadi aman lah di sana. Kurang lebih sih seperti itu. Sudah terjawab ya dengan Mas Azmi? Iya, terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya Susan. Tadi, sorry agak miss. Jadi daftarnya bulan kapan ya, Pak? Kalau kelas 12 yang baru mau ke Cungko, daftarnya bulan kapan? Bulan apa maksudnya? Iya, kalau untuk yang bulan September sebenarnya sudah dibuka mulai dari kemarin-kemarin sih. Nah, mungkin untuk kalaupun mau pilih-pilih universitas sih disarankan segera karena banyak yang akan bukan tutup, takutnya kuotanya itu sudah habis itu mungkin di bulan-bulan Juni atau Juli seperti itu. Karena kan Jadi nanti angkatan yang baru lulus ini. Maksud saya yang kelas 11 sekarang, Pak. Oh, kelas 11 sekarang. Pokoknya kalau untuk yang kelas 12 saat ini itu bisa nanti segera mungkin, tapi kalau untuk kelas 11 mau booking seat dari sekarang pun sudah bisa. Sebenarnya seperti itu. Bisa bisa dikonsultasikan lebih dulu. HSK-nya minimal berapa ya, Pak tadi? Bu Susan, sorry, ya. Selamat siang Bu Susan, dengan Bu Susan dari mana ya? Dari Saint John, Bu. Oh, Saint John ya, Saint John yang di Bandung ya? Yang di Meruya. Oh, Meruya, oke, sorry. Oke, kalau untuk anak muridnya itu mau pengantarnya Inggris atau Mandarin, Bu? Kalau untuk Mandarin sih HSK 4,
itu rata-rata memang permintaan dari pihak sekolah itu 210. Oke, 210 ya. Ya, betul. Minimal Oke. ya. Jadi istilahnya kalau bisa sih lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus. Kenapa? Supaya dia bisa Iya, iya. dapat fasilitas subsidinya lebih tinggi gitu, Bu. Heeh. Gitu sih. Oke. Mm-mm. Ada sih, Bu, kelas 10 yang masih mikir-mikir dia, apakah dia mau ke Cina apa mau ke mana gitu. Boleh, Bu. Kita Ya. tidak menutup kemungkinan sih, Bu. Misalnya dari mau baik dia ada background-nya apakah international school atau national plus ataupun yang madrasah dan SMK, itu kita buka semua, Bu. Jadi memang kita open semua. Misalnya anak murid ini kan karena lumayan ya untuk biayanya kan sana sangat-sangat, kalau menurut dibandingkan Indonesia tuh murah banget gitu jadinya hitungannya, dan fasilitasnya juga banyak dibantu sama pemerintah China. Ya jadi memang untuk subsidi ini jadinya lebih nilai plus lah buat anak-anak murid kita gitu, Bu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Bu Susan. Thank you. Mohon maaf ya, ini kamera saya sedang ada bermasalah nih. Jadi nggak bisa kelihatan ininya, videonya tadi udah bisa, tapi ini ada agak error sepertinya. Mohon maaf nih buat yang lain juga. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak, misalnya kita mengambil jurusan dengan bahasa Inggris, pengantar bahasa Inggris, itu apakah harus pakai TOEFL atau IELTS ya? Ada yang bisa deh. Jawab. Ini dengan Kak Syamsul dari mana? Karido ya? Dari mana? Iya, dari Bogor. Dari Bogor ya? SMA atau SMK, Kak? Saya sudah lulus S1, kebetulan baru lulus, rencana mau lanjut S2, Kak. Oh gitu, oke. Tapi Kak, ini berarti saya panggilnya Karido atau Kak Syamsul nih? Karido. Oke, Karido ada background bahasa Mandarin nggak atau belum ada? Sedikit. Udah ada les, pernah les berarti ya? Pernah. Oke, jadi gini Karido, kalau untuk S2 memang syaratnya agak lebih tinggi dikit. Jadi misalnya nih, tapi program subsidi ini menurut saya jauh lebih fleksibel ya dibandingkan program beasiswa sama yang apply sendiri. Kenapa? Jadi misalnya nih, ada murid kita, Kak, saya mau dong kuliah S2, tapi saya nggak punya IELTS, saya nggak punya HSK. Saya pingin banget bisa kuliah ke sana, tapi pengantarnya Mandarin. Tapi nggak mau lagi ngulang dari S1, bisa nggak? Ada, bisa, kita bisa bantu. Jadi sekarang udah ada program di mana kalau S1 itu 1+2, di mana kakak belajar 1 tahun belajar bahasa dulu, terus dapat HSK 4-nya, langsung atau HSK 5, langsung nanti kakak lanjut lagi kuliah S2 itu ke jurusannya, Kak. Gitu. Jadi 3 tahun. Jadi kalau tadi kan S1 kita fokus ya, kalau S2 udah ada program seperti itu. Jadi 1 tahun kakak foundation dulu bahasa, terus nanti 2-3 tahunnya untuk kuliah jurusannya gitu. Tapi full Mandarin ya, Kak. Kalau untuk yang pengantar Inggris untuk S2 wajib ada IELTS. Kita prefernya IELTS sih. IELTS itu wajib ada, Kak. Siap, Kak. Tapi untuk kursusnya yang 1 tahun itu 1+3, yang 1 tahunnya itu di Indonesia atau di luar negeri, Kak? Kita lihat ya, kalau misalnya tahun ini memang kita belum bisa berangkat, berarti online dulu di situ. Tapi dari kampus tersebut ya, online. Nah nanti udah gitu, udah bisa berangkat, pasti berangkat gitu, Kak. Oh, siap. Ya, betul. Jadi memang tahun ini itu pemerintahnya juga lebih fleksibel sih. Misalnya ada kan banyak murid tuh, itu saya mau banget nih kuliah ke China, tapi saya nggak mau ngulang lagi S1, kan terlalu habis waktu ya, bisa nggak ya? Oh ada, sekarang udah ada. Tapi memang kampusnya belum banyak ya. Karena ini memang program baru, jadi kita memberikan kampus-kampus pilihan yang ada program tersebut. Gitu. Siap, Kak. Okay. Soalnya nanti saya nggak linear sama S1 saya mau ngambil jurusan lain gitu, Kak. Oh, S1-nya apa, Kak? Saya S1-nya agama. Oh, agama. S2-nya rencananya mau ambil apa? Bisnis manajemen. Ya? Oh, iya, kita sih biasa gini kalau untuk S2, Kak, itu kita mesti lihat dulu hasilnya. Hasilnya dari itu nilai kakak dan sebagainya.
baru kita pengajuan dulu. Misalnya Laoshi ini ada murid nih S1 dari Indonesia, misalnya ambil teologi misalnya, ambil teologi, dia pengen nih S2-nya business management, bisa nggak? Nanti mereka akan screening dulu, oke bisa apply, baru kita proses gitu Kak. Kalau misalnya nggak bisa gimana? Misalnya karena ada banyak ketentuan sekarang kan, misalnya harus satu linear ya. Kalau misalnya nggak, ini gimana? Ada paling biasanya dikasih pilihan jurusan lain sih Kak. Pilihan jurusan lain yang mungkin misalnya bisnis nggak bisa di bagian pendidikan gitu, mau nggak? Nah kalau memang mau oke, tapi kalau misalnya nggak bisa Kak, the worst case-nya itu Kakak harus ambil lagi S1 gitu. Siap. Karena memang kan kita harus menyesuaikan tentang kebijakan dari Kementerian Pendidikan di sana ya. Kalau nggak linear gimana gitu kan, kita harus tanyain dulu. Jadi kita akan bantu semaksimal mungkin kalau misalnya memang bisa, ini bisa gitu. Jadi kalau kita akan bilang bisa ya bisa, enggak ya enggak. Kita nggak mau misalnya nggak bisa kita bilang bisa, oh no, kita nggak mau kayak gitu Kak. Nanti malah berbahaya ke Kementerian Pendidikan juga nama tutor levelnya gitu. Siap Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Rido, terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu mau tanyakan? Halo untuk teman-teman semua, boleh dibantu untuk mengisi data yang sudah kita chat personal ya. Terima kasih. Oh, ini ada yang bertanya nih. Maaf Kakak, tadi saya telah masuk. Ada jurusan apa saja ya? Oke. Saya mungkin share screen sebentar ya. Share screen lagi yang tadi ada jurusan. Mungkin udah nggak ke jurusan kali ya, tapi ke fakultas. Karena jurusannya banyak banget. Kita sampai bingung gitu karena terlalu banyak jurusannya. Jadi fakultas aja yang fokus. Kita ada fakultas ekonomi. Ekonomi itu terdiri ada kayak yang umumnya, yang kita kasih taunya, infokan yang umumnya diambil oleh international student. Satu, international economy and trade atau kita istilahnya itu bisnis internasional. Terus ada business administration atau manajemen bisnis. Ketiga itu ada marketing. Keempat itu ada finance. Nah ini ada juga tourism gitu ya. Tourism pariwisata itu ada. Terus ada teknik. Nah teknik ini banyak banget. Ada teknik mesin, teknik sipil, IT, teknik pangan, teknik energi, teknik nuklir, saya lupa deh ada apa enggak. Oh enggak ada, udah enggak ada. Teknik pertambangan. Nah itu banyak. Seni juga ada. Seni nari, nyanyi, painting, the cafe, product design, fashion design, desain apa lagi? Ini juga banyak sih seni. Nah pariwisata perhotelan itu juga tadi saya jelaskan ada tourism maupun hotel management itu juga ada. Literatur dan bahasa ini umumnya mengarahnya ke pengajaran. Jadi ada kayak Chinese literatur, ada Chinese teaching itu juga ada. Nah, medis kesehatan ini bisa ke farmasi. Ini yang umumnya diambil oleh international student sih. Kita nggak bisa tulis di sini kan terlalu banyak, takutnya nanti bingung. Tapi misalnya kakaknya mau jurusan apa, kita bisa arahkan kemana gitu. Oke, saya izin off dulu ya. Makasih ya Bu Susan, terima kasih banyak. Thank you. Ya, mungkin kira-kira seperti itu yang dari kita. Ya, terima kasih Bu Florence, terima kasih banyak. Ini ada yang mau tanya lagi? Ini sudah cukup paham kah dengan Ibu Syuling mungkin atau Kak Syuling yang tadi pertanyaannya? Nanti kalau bisa diisi yang tadi link dari kita, nanti kita akan kirimkan untuk PDF-nya hari ini ya. Untuk yang hari ini pembahasannya seperti apa, bisa kakak-kakaknya, bapak ibunya bisa lihat juga gitu. Sifatnya Feby. Iya, jadi untuk yang telah hadir saat ini, tadi yang sudah mohon untuk mengisi data yang telah dikirimkan tim kami, sehingga nanti di akhir acara kita bisa kirimkan bahan presentasi hari ini beserta dengan video yang hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin dua pertanyaan lagi kali ya sebelum kita mengakhiri acara ini. Oh gini, ada lagi. Kak, ini ada yang tanya, Kak, saya mau tanya nih, saya belum bisa HSK, saya belum bisa Mandarin juga. Di tutor level ada kursus bahasanya nggak ya?
yang untuk bisa membantu saya kuliah sampai dari kursus bahasa sampai kuliah. Nah, ini bisa ya. Jadi memang dari TutorRevel sendiri itu kita memberikan satu layanan terpadu. Pertama dari kursus, terus nanti ujian HSK-nya, lalu kita kuliah, sampai nanti kalau kakak udah lulus kuliah pun mau cari kerja kita bisa bantu. Jadi kakak-kakaknya nggak usah pusing nih, misalnya bapak ibu anak-anak muridnya nanti anak murid saya gimana ya kalau udah kuliah di sana bisa nggak dapat kerjaan, atau sebelum kuliah bisa nggak dikasih preparation untuk bahasanya. Di sini bisa, jawaban TutorRevel bisa banget gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada lagi, ini ada DM ke saya. Bu, saya mau tanya nih, kalau anak saya itu jurusannya jurusan IPS, tapi dia mau belajar teknik mesin, bisa nggak ya? Oke, tadi sudah kami jelaskan bahwa di China itu dia lebih fleksibel, apalagi untuk program subsidi ini. Jadi tidak peduli apakah IPA, apakah IPS. Kalau misalnya benar-benar anaknya niat banget, mungkin IPS karena dia salah jurusan atau gimana. Tapi kalau misalnya benar-benar niat ambil jurusan teknik mesin dari jurusan IPS tuh bisa ya, kita bisa bantu. Yang penting nilainya mencukupi. Kayaknya kalau anaknya dari IPS ke teknik mesin biasanya nilainya tinggi-tinggi nih. Itu rata-rata tinggi, jadi kita bisa bantu, Bu. Karena KKM yang standar kita itu adalah standar KKM minimal 75. Jadi kita bisa bantu banget. Seperti itu. Oke, ini ada lagi nih. Kak, kalau mau ambil jurusan yang banyak kerja itu literatur bahasa, cari daftarnya gimana ya, Kak? Untuk Kasiuling ini apakah untuk S1 atau S2 ya? Mungkin bisa dibuka ya kali mic-nya biar lebih mudah gitu. Kalau berkenan. Baru sudah tamat SMK. Mau masuk S1. Mau masuk S1. Dari mana ya, Kasiuling? Dari Batam. Oh, dari Batam. Oh, bisa kok, bisa. Cara daftarnya itu nanti bisa udah isi ini kita belum ya? Atau WA langsung ke kami 0878 123 00 888. Nah, ini bisa nih. Udah ada HSK juga ya, Kak Syulingnya? Belum. Belum ada HSK? Iya, Kak. Tapi bisa Mandarin? Bisa. Oh, bisa Mandarin ya. Nanti kita akan lihat lagi sih, Kak, karena banyak banget ya. Univ-univ itu ada nanti mungkin apakah interview ataukah harus ikut program yang 1+4. Jadi 1 tahun bahasa dulu, baru 4 tahun kuliah. Atau ini ada lagi kita di bulan Juni itu ada ujian HSK, Kak, ujian terakhir di semester pertama tahun 2022. Apakah masih keburu untuk ujian HSK gitu? Gitu. Nanti kita sesuaikan aja, kalau kakak benar-benar berniat daftar, kakak apa nomor handphonenya bisa kasih ke kita, nanti kita yang hubungi. Jadi kakak permintaan seperti apa, nanti tim kita yang akan membantu. Oke, Kak. Ya, karena berarti ini kakak baru mau kuliah tahun ini ya, Kak ya? Iya, Kak. Ya, nanti tolong dibantu ya untuk Mili sama Niko ya. Iya, Ci. Oke. Kak, ini Kak Rido nih. Saya kurang lancar bahasa Mandarin, tapi saya udah ada 287, apakah harus ASK? Tadi berarti Kak Rido itu ya yang mau ambil S2 ya? Harus ASK 4 ya? Kalau menurut saya, kalau kakak udah ada HSK 3, karena kan kita HSK 3 dengan HSK 4 itu penguasaan bahasa Mandarinnya itu biasa 2 kali lipat. Jadi HSK 3 itu kalau nggak salah 600 kata, HSK 4 itu 1200. Kalau menurut kami, kakak lebih baik ikut program yang 1 tahun belajar bahasa dulu, diperkuat secara conversation-nya, everything-nya, terus langsung lanjut lagi yang kuliah jurusannya 3-4 tahun. Apakah nanti kakak diarahkan ke S2 langsung atau ke S1. Jadi kita sih menyarankan tetap ambil bahasa dulu, Kak. Karena kenapa? Karena kalau yang itu secara bahasanya, secara kebudayaan dan sebagainya tuh udah lebih matang gitu sih. Kalau HSK 4 kakak memang, udahlah saya ikut ujian lagi HSK 4. Bisa nggak? Bisa. Jadi nanti kalau memang kakak benar-benar niat di bulan Juni. Dan juga kita lagi memang ada mau membuka kelas untuk try out ujian HSK sih.
Jadi nanti di follow aja untuk Instagram kita. Jadi supaya kakak bapak ibunya semuanya bisa tahu nih tryoutnya seperti apa untuk HSK 4 gitu. Yang ada lagi mungkin. Kalau untuk kuliahnya, sementara kalau misalnya udah bisa berangkat, kita pasti udah langsung ke sana ya Kak ya. Tapi kalau memang belum bisa berangkat, karena kan ini di China sekarang juga per negara nih masuknya. Negara Rusia, ini yang baru masuk lagi kemarin Rusia, baru buka lagi India. India itu bulan 5 ini baru masuk. Kalau Indonesia sudah ada kesempatan untuk masuk, kita pasti udah langsung bisa offline Kak. Gitu. Kalau kita bilang sekarang masih sekolahnya semuanya masih online. Tapi kita lagi nunggu kabar kalau per negara udah bisa masuk ke China itu semua udah bisa offline. Gitu, Kak. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sesi tanya jawab kita tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin ada lagi. Oh, HSK bisa online nggak Kak? Oh, tentu bisa. Tentu bisa. Sangat bisa. Kakak boleh follow Instagram kita ya. Instagram kita di @tutorlevel. Itu ada informasi tentang ujian HSK. Jadi, ujian HSK yang kita adakan ini semuanya berbasis online, Kak. Jadi, Tutorlevel itu menjadi salah satu titik pendaftaran resmi ujian HSK online di Indonesia. Jadi, Kakak boleh follow Instagram kita, kalau memang mau daftar ujian HSK, bisa daftar di bulan 6. Tapi baiknya sih kalau memang kakak berniat kuliah, kita mau lihat dulu nih, data-data kakak udah komplit belum, udah oke belum. Nah, nanti mungkin ujian HSK-nya bisa nyusul nggak gitu. Siap Kak, terima kasih ya. Oke, sama-sama Kak Rido. Ya, untuk para hadirin, terima kasih untuk waktunya ya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang 20 menit lagi, mungkin untuk acara hari ini bisa kita tutup. Dan untuk selanjutnya bagi para hadirin yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tutorlevel bisa mengunjungi website kami di www.tutorlevel.com. Ya, jadi nanti di sana sudah ada berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Terus nanti sudah bisa lihat ke Instagram kami, YouTube kami, dan juga ada nomor dari admin kami yang bisa dihubungi. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin untuk acaranya kita tutup sampai sini ya. Ya. Terima kasih banyak loh Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk para hadirin sekalian. Acara ini kami tutup. Selamat siang, sampai bertemu di pertemuan Tutorlevel selanjutnya. Boleh live untuk yang sudah ini. Terima kasih semua.